Di era digital ini ada satu hal yang paling berharga, bahkan lebih dari uang. Apa itu? Perhatian Anda. Nah, setiap hari tanpa kita sadari, perhatian kita ini ditambang, diperjualbelikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Yuk kita bongkar bareng-bareng apa itu jebakan dopamin digital. Pernah nggak sih Anda ngerasa kok susah banget ya lepas dari HP? Rasanya ada dorongan buat ngecek terus, padahal nggak ada notifikasi apa-apa. Ternyata jawabannya itu bukan ada di HP-nya, tapi di dalam kepala kita sendiri. Dan ini dia nih analogi utamanya. Coba bayangin, setiap kali Anda refresh timeline, entah itu di Instagram, Twitter, atau TikTok, itu tuh sama aja kayak narik tuas mesin slot di kasino. Beneran, kita nggak pernah tahu apa yang bakal muncul, tapi kita selalu berharap semoga ada yang seru. Oke, sekarang kita bakal bedah lebih dalam lagi. Gimana sih cara kerja mesin slot digital ini? Kok bisa-bisanya dia menjerat perhatian kita begitu kuat? Ayo kita lihat. Perasaan deg-degan pas nungguin reward, harapan bakal nemu video lucu atau gosip seru, itu semua bukan sekedar rasa penasaran biasa loh. Itu tuh badai kimia di otak kita dan dalangnya sebuah hormon yang namanya dopamin. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sainsnya. Dan ini penting banget. Semua ini bukan kebetulan. Algoritma media sosial itu sengaja loh dirancang buat mainin sistem dopamin di otak kita. Gimana caranya? Kita lihat bareng. Jadi ini dia senjatanya. Namanya jadwal imbalan variabel. Gampangnya gini, sama kayak mesin slot yang nggak setiap saat ngasih jackpot, timeline medsos kita juga nggak setiap saat nampilin konten yang wow. Justru karena nggak pasti inilah, kita jadi penasaran. Kita jadi terus-terusan scrolling nyari hadiah berikutnya. Ketidakpastian itu yang bikin nagih. Nah, ini bagian yang paling sering salah kaprah. Banyak orang mikir dopamin itu hormon senang. Salah besar. Dopamin itu hormon pengejaran, hormon antisipasi. Jadi hormon ini keluar bukan pas kita dapat hadiahnya, bukan pas kita nonton video lucunya, tapi justru sesaat sebelumnya, pas kita berharap bakal nemu sesuatu yang seru. Proses ngejarnya inilah yang bikin ketagihan, bukan hadiahnya itu sendiri. Terus, apa efeknya? Nah, karena otak kita terus-terusan dibanjiri dopamin dari layar HP, ambang batas kesenangan kita jadi naik. Akibatnya, hal-hal yang lebih kalem, kayak baca buku, ngobrol santai, atau sekedar bengong, jadi terasa, ya ampun, ngebosenin banget. Kesenangan yang simpel jadi nggak nendang lagi. Kondisi ini, lama-kelamaan, melahirkan sebuah fenomena yang disebut para ahli sebagai otak popcorn. Kedengarannya lucu ya, tapi dampaknya serius banget buat kesehatan mental kita. Mari kita lihat. Coba deh bayangin popcorn yang meletup-letup di wajan. Cepat, acak, kesana kemari. Nah, kayak gitulah kondisi pikiran kita. Pikiran kita loncat dari satu info ke info lain tanpa pernah benar-benar singgah dan mendalami satu hal pun. Coba jujur sama diri sendiri. Gejala-gejala ini kedengeran familiar nggak? Susah banget fokus sama satu pekerjaan. Gampang cemas padahal nggak tahu kenapa. Pikiran loncat-loncat terus, atau ngerasa hampa padahal seharian connect sama banyak orang di medsos. Ini semua adalah tanda-tanda nyata otak kita kelelahan. Dunia nyata jadi terasa abu-abu dan membosankan. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang kabar baiknya. Kita nggak pasrah begitu aja. Kita bisa merebut kembali kendali. Ini bukan soal buang HP, sama sekali bukan. Tapi soal gimana kita pakai HP dengan lebih sadar dan lebih cerdas. Yuk kita bahas 3 cara praktis yang bisa langsung Anda coba hari ini. Ini rencana aksinya. 1. Detoks dopamin. Coba deh biarin otak kita ngerasa bosan sesekali. Jangan setiap detik kosong diisi dengan HP. Ini penting buat riset otak. 2. Ciptakan gesekan. Bikin akses ke aplikasi-aplikasi yang paling bikin nagih itu jadi lebih susah. Pindahin dari home screen, mati notifikasinya. Ketiga, dan ini yang paling ampuh, pagi analog. Coba deh, 1 jam pertama setelah bangun tidur, jangan sentuh HP sama sekali. Biarkan pikiran Anda yang nentuin agenda hari itu, bukan algoritma. Pada akhirnya, semua ini intinya cuma satu, perubahan pola pikir. Ini soal mengubah posisi kita dalam hubungan dengan teknologi. Dan kalimat ini nangkep semuanya dengan sempurna. Teknologi itu seharusnya cuma alat bantu kita, bukan jadi tuan yang ngatur-ngatur hidup kita. Kita yang harusnya pegang kendali, bukan sebaliknya. Jadi, inilah panggilannya. Udah cukup kita jadi penonton pasif yang perhatiannya dieksploitasi algoritma. Sekarang saatnya kita ambil peran aktif. Jadilah arsitek bagi perhatian Anda sendiri. Rancang lingkuran digital Anda, lindungi aset paling berharga yang Anda punya, fokus Anda. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Coba renungkan,
Apa satu langkah paling kecil yang bakal Anda ambil hari ini untuk mulai jadi arsitek bagi perhatian Anda? Pilihannya ada di tangan Anda.